Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Yang terhormat Bapak Jainul Arifin MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Umum. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang bertema pengertian imperialisme, idealisme, empirisme, humanisme yang beranggotakan saya Nurul Laylasari, NIM 2421037, Widya Negansari 2421005, Lisa Nurfadilah 2421028, Aisyah Nurul Izzati Roziah 2421033. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Widya Negansari. Saya persilakan. Yang pertama yaitu pengertian dari aliran filsafat idealisme. Idealisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami kaitannya dengan jiwa dan ruh. Idealisme menekankan sebagai hal yang lebih dahulu daripada materi. Istilah idealisme diambil dari kata idea, yakni sesuatu yang hadir dalam jiwa. Idealisme mempunyai argumen epistemologi tersendiri. Oleh karena itu, tokoh-tokoh yang mengajarkan bahwa materi bergantung kepada spirit atau roh tidak disebut idealis karena mereka tidak menggunakan argumen epistemologi yang digunakan oleh idealisme. Aliran ini merupakan aliran yang penting dalam perkembangan sejarah pemikiran manusia. Tokoh-tokoh dalam aliran filsafat idealisme. Yang pertama yaitu Plato, 477 sampai 347 SM. Menurutnya, kita adalah gambaran asli yang semata-mata bersifat rohani dan jiwa terletak di antara gambaran asli dengan bayangan dunia yang ditangkap oleh panca indera, dan pada dasarnya sesuatu itu dapat dipikirkan oleh akal dan yang berkaitan juga dengan ide atau gagasan. 2. Immanuel Kant. Ia menyebut filsafatnya idealis, kritis, di mana menyatakan bahwa isi pengalaman langsung yang kita peroleh tidak dianggap sebagai miliknya sendiri, melainkan ruang dan waktu. Dengan demikian, ruang dan waktu yang dimaksudkan yaitu sesuatu yang dapat membantu kita, manusia, untuk mengembangkan intuisi kita. Ya, baik, kami balikan ke moderator. Ya, terima kasih Mbak Widya Negansari. Materi yang kedua akan dibacakan oleh Lisa. Kepada Mbak Lisa, saya persilakan. Realisme adalah aliran filsafat yang bertolak belakang dengan aliran filsafat idealisme. Aliran realisme menyatakan bahwa pengetahuan seseorang diperoleh lewat sensasi dan abstraksi. Dalam kaitan dengan nilai, pandangan realisme menyatakan bahwa nilai memiliki kuasa mutlak absolut. Realisme ialah pandangan bahwa objek-objek indera adalah real dan berada sendiri tanpa disandarkan, tanpa pengetahuan lain atau kesadaran akal. Realisme berpandangan bahwa hakikat realitas ialah fisik dan juga ruh yang bersifat hal fisik dan rohani, atau dualitas. Sebagai aliran, realisme selalu berpendapat bahwa akal merupakan faktor fundamental dalam suatu pengetahuan. Pengalaman indera digunakan untuk merangsang akal dan memberikan bahan-bahan yang menyebabkan akal dapat bekerja. Tokoh-tokoh aliran filsafat realisme. 1. Aristoteles. Ia mengatakan bahwa pengetahuan itu bukan dari pengalaman yang hanya berupa bayangan belaka. Ia mengetahui bahwa segala sesuatu itu tidak terletak pada keadaan bendanya, melainkan dengan pengertian bendanya, yakni ide, namun ide itu tidak terlepas dari kenyataan yang ada. 2. Johann Amos Comenius. Ia mengemukakan bahwa setiap manusia itu berusaha dalam mencapai tujuan dan beranggapan bahwa pendidikan itu bersifat universal, seragam, dan dimulai dari bawah. Hal ini merupakan kewajiban manusia. Jadi, Johann ini mengatakan bahwa pendidikan itu
sangat penting bagi manusia untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Materi ketiga akan dibacakan oleh Mbak Aisyah. Silakan Mbak Aisyah, saya persilakan. Selanjutnya, nomor 3, yaitu empirisme. Empirisme adalah konsep ilmu dan pengetahuan yang nantinya dikenal oleh induk dari segala penemuan manusia, yaitu filsafat umum. Istilah empirisme sendiri berasal dari bahasa Yunani empirin yang berarti coba-coba atau pengalaman. Empirisme adalah suatu doktrin filsafat yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan dan mengecilkan peranan akal. Kaum empiris cukup puas dengan mengembangkan sebuah sistem pengetahuan yang mempunyai peluang besar untuk benar. Meskipun kepastian mutlak tidak akan pernah dapat dijamin, kaum empiris memegang teguh pendapat bahwa pengetahuan manusia dapat diperoleh lewat pengalaman. Berikut yaitu tokoh aliran filsafat empirisme. Yang pertama, Francis Bacon, 1561 sampai 1626 M. Menurutnya, bahwa pengetahuan sebenarnya adalah pengetahuan yang diterima orang melalui persentuhan indrawi dengan dunia fakta. Pengalaman merupakan sumber pengetahuan sejati. Selanjutnya, kita sudah terlalu lama dipengaruhi oleh metode deduktif. Haruslah kita mulai sekarang memperhatikan yang konkret, mengelompokkan. Itulah tugas ilmu pengetahuan. Yang kedua, John Locke, 1632 sampai 1704 M. Menurutnya, pengalaman pengetahuan datang dari pengalaman, sedangkan akal tidak melahirkan pengetahuan dari dirinya sendiri. Seluruh pengetahuan kita peroleh dengan jalan menggunakan dan membandingkan gagasan-gagasan yang diperoleh dari penginderaan dan refleksi. Akal manusia hanya berupa tempat penampungan yang secara pasif menerima hasil penginderaan kita. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya, humanisme. Humanisme adalah aliran dalam filsafat yang memandang manusia itu bermartabat luhur, mampu menentukan nasib sendiri, dan dengan kekuatan sendiri mampu mengembangkan diri. Pandangan ini adalah pandangan humanisme atau humanistis atau humanisme. Humanisme berasal dari kata humanus yang mempunyai akar kata homo yang berarti manusia. Pentingnya menghargai atau menghormati nilai-nilai kemanusiaan yang meliputi segala aspek kehidupan merupakan prinsip seorang humanis. Dasar dari humanisme adalah moral yang ada dalam setiap manusia dan etika dalam setiap hubungan antara manusia. Moral dan etika memiliki kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan kesehariannya. Berikut tokoh-tokoh aliran filsafat humanisme. Arthur Combs untuk pengertian tingkah laku manusia, yaitu mengerti bagaimana dunia ini melihat dari sudut pandangannya. Ternyata pernyataan ini adalah salah satu dari pandangan humanistik mengenai perasaan, kepercayaan, dan tujuan tingkah laku inner dari dalam yang membuat orang berbeda, masih orang lain. Untuk mengerti orang lain, yang terpenting yaitu melihat dunia sebagai yang dia lihat dan menentukan bagaimana orang berpikir, merasa tentang dia atau dunia. 2. Abraham H. Maslow. Kebutuhan dari tingkat yang lebih rendah yaitu mempertahankan hidup dan rasa aman, dan kebutuhan yang paling penting. Tetapi jika secara fisik secara fisik terpenuhi kebutuhannya dan merasa aman, mereka akan distimuli untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi, yaitu kebutuhan untuk memiliki dan dicintai, dan kebutuhan akan harga diri dalam kelompok mereka sendiri. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.